Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah, saudara seiman, kembali lagi di channel Jendela Hikmah. Kali ini kita akan membahas cara menghadapi dampak jelek orang yang hasad. Pertama, bertawakal kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Al-Quran Surat At-Tal ayat 3. Kedua, bertakwa kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak akan mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 120. Ketiga, meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang yang hasad. Dari hadis Mu'ad bin Abdullah bin Hubaib dari bapaknya, ia berkata, kami pernah keluar pada malam yang hujan dengan sangat gelap. Kami meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mau mendoakan kebaikan untuk kami. Kami pun mendapati beliau. Beliau berkata, ucapkanlah. Aku tidak mengucapkan apapun. Beliau berkata lagi, ucapkanlah. Aku pun tidak mengucapkan apapun. Beliau berkata lagi, ucapkanlah. Aku lantas bertanya, apa yang mesti aku ucapkan? Beliau menjawab, bacalah surat Al-Ikhlas dan surat Al-Muqawwizatin, surat Al-Falaq dan surat An-Nas ketika petang dan pagi sebanyak 3 kali, maka itu akan mencukupimu dari segala sesuatu. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3575. Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwasan hadis ini hasan. Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah mengatakan, benteng yang paling kuat untuk melindungi diri dari kejahatan orang yang hasad adalah dengan berpegang pada Al-Quran dan ajaran Nabi SAW, lalu meminta perlindungan kepada Allah Rabbi semesta alam. Keempat, jangan beritahu orang yang hasad tentang nikmatmu. Coba ambil pelajaran dari apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub pada putranya Nabi Yusuf alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayahnya berkata, hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Yusuf ayat 5. Dalam hadis Nabi SAW menceritakan tentang mimpi baik dan mimpi buruk. Mimpi yang baik itu dari Allah. Jika salah seorang di antara kalian bermimpi sesuatu yang disenangi, janganlah menceritakannya selain pada orang yang menyukai saja. Namun, jika bermimpi yang tidak disukai, mintalah perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi tersebut dan juga dari kejahatan setan. Kemudian, meludahlah sebanyak 3 kali dan jangan menceritakan hal tadi kepada seorang pun, karena mimpi tersebut tidak akan memudaratkan orang yang bermimpi tadi. Hadis riwayat Bukhari nomor 7044 dan Muslim nomor 2261 dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Kelima, jangan ambil peduli dengan orang yang hasad. Sibukkan diri dan tidak banyak memikirkan dia. Ibnul Qayyim rahimallah secara ringkas mengatakan bahwa jika ada yang hasad pada kita, tidak usah dipedulikan, tidak perlu takut, dan hati kita tidak usah memikirkan dia. Keenam, menghadap dan ikhlas kepada Allah
dengan menyibukkan hati untuk mencintai, ridha dan bertobat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabbinya. Sesungguhnya kekuasaan syaitan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 99 sampai 100. Ketujuh, tabah atau sabar dalam menghadapi orang yang hasad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita kemudian ia dianiaya lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 60. Jika Allah benar-benar memberikan jaminan, padahal ia telah membalas sesuai dengan haknya, bagaimana lagi jika seorang yang tidak membalas sama sekali? Berarti ia bersabar, ia terus dizalimi, dan ia mau bersabar. Bukankah kita tahu sendiri bahwa hukuman bagi orang yang bertindak zalim dan memutus silaturahim itu lebih cepat mendapatkan hukuman? Ingatlah bahwa sudah jadi sunnatullah. Jika satu gunung menzalimi gunung yang lain, salah satu yang zalim nantinya akan rata dengan tanah. Ini yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam Badai Al-Fawaid. Kedelapan, berbuat baik pada orang yang hasad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidakkah sama kebaikan dan kejahatan? Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Quran Surat Fussilat ayat 10 sampai 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka itu diberi pahala 2 kali disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan sebahagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 54. Lihat pula bagaimana sikap para nabi ketika mereka disakiti dan dizalimi oleh kaumnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri saat perang Uhud malah berdoa, ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka sejatinya tidak mengetahui. Hadis riwayat Bukhari nomor 3477 dan Muslim nomor 1792. Doa ini mengandung pelajaran bagaimanakah keburukan dibalas dengan kebaikan dalam 4 bentuk. 1. Memaafkan, memintakan ampun untuk yang berbuat zalim, memberikan uzur pada mereka karena mereka tidak tahu. Para nabi itu begitu sayang dan simpati pada kaumnya sendiri karena mereka tidak menyatakan itu kaumnya. 4 hal di atas disampaikan oleh Ibnul Qayyim dalam Badai Al-Fawaid. Ke-9, segera bertobat atas dosa. Ke-10, orang yang hasad itu mandi dan airnya disiramkan pada orang yang kena hasad. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "In itu benar adanya, segala sesuatu terjadi dengan takdir, termasuk pula ain terjadi dengan takdir. Apabila kalian diminta untuk mandi atau karena memberi dampak ain, maka mandilah." Hadis riwayat Muslim nomor 2188. Ke-11, lakukan ruqyah
ke-12, memiliki iman dan tauhid yang kuat. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.